Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Maria harapkan kalian tetap sehat dan semangat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan lakukan pola hidup sehat. Nah, di tengah pandemi ini kita tetap harus belajar. Kali ini Ibu Maria akan memberikan panduan belajar dari rumah sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan secara daring itu menjadi bermakna. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, sebelum Ibu membagikan resep, Ibu mau bertanya nih, apakah kamu sering merasa bosan jika belajar di rumah? Nah, ada yang menjawab tuh, wah Bu, bosan sekali, apalagi sudah 1 tahun kita belajar sendiri di rumah. Ada kalanya papa mama pergi kerja, kemudian kakak tidak mau temani kita belajar, nggak tahu materinya, dan itu bisa menjadi sumber masalah dalam belajar. Nah, jangan khawatir Ibu akan memberikan resep belajar yang efektif sehingga pada saat kamu melakukan kegiatan belajar di rumah menjadi lebih maksimal. Apa itu, Bu? Nah, tipsnya itu hanya 1 kata, yaitu mantul. Mantul ini singkatan dari 6 kalimat. Kalimatnya apa saja, Bu? Yang pertama yaitu motivasi diri, kemudian atur waktu, mengerjakan tugas sebagai hobi. Kita bisa tanya orang, ulangi kembali materinya, dan kita akan lakukan refleksi dalam diri kita, apakah bisa dilanjutkan atau harus diperbaiki. Resep pertama yang bisa kita lakukan yaitu motivasi diri. Nah, dalam memotivasi diri, kita bisa membuat perjanjian dengan diri sendiri. Misalnya, saya akan melakukan belajar, saya akan belajar ketika saya sudah selesai melakukan aktivitas favorit saya, misalnya nonton atau main game. Jadi, setelah nonton, saya akan belajar. Nah, silakan, boleh seperti itu. Nah, atau kita bisa menuliskan 1 kalimat yang bisa membangunkan motivasi kita pada saat kita mau melakukan sesuatu, dan kalimat itu bisa kita tempelkan di meja belajar kita. Misalnya nih seperti contoh nih hari ini saya akan menjadi yang terbaik. Hari ini saya akan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Hari ini saya akan melakukan tugas saya dengan cepat Nah, hari ini saya akan melakukan semua aktivitas belajar itu di dalam kamar. Nah, silakan bangunlah motivasi-motivasi itu sehingga kamu tidak merasa terbebani. Aduh, saya harus belajar lagi, sehingga membuat kamu malas. Nah, bangunlah dari tidurmu dengan membuat motivasi dalam dirimu sendiri. Kamu bisa minta bantuan dari keluarga atau teman-teman sehingga kamu tidak merasa sendiri ada orang lain yang mendukungmu teman-teman, orang tua, bapak ibu guru itu selalu mendukungmu. Jangan pernah merasa khawatir kamu berjalan sendiri, belajar sendiri, tidak Resep yang kedua yaitu atur waktu. Nah, bagaimana cara mengatur waktu?
dalam mengerjakan tugas, sehingga tugas itu tidak bertumpuk. Nah, yang pertama, kalian bisa membuat daftar tugas yang harus diselesaikan dalam satu hari, ya. Mulai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan tugas. Misalnya, satu tugas saya akan menyelesaikannya dalam waktu 25 menit. Silakan, ya. Atau semua tugas hari ini akan saya selesaikan selama 1 jam. Silakan, ya. Asal ingat, jangan sampai terlalu memberatkan pikiranmu, ya. Kemudian kita dapat memberikan checklist. Berikan tanda centang pada tugas yang sudah kita selesaikan. Nah, setelah mencentang, kita bisa istirahat sejenak. Bisa makan makanan kecil, bisa minum dulu, silakan, ya. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan kembali tugas yang belum kita selesaikan. Ya, sama, bisa 1 jam ke depan, bisa 25 menit depan. Silakan tentukan targetmu sendiri. Ya, bagaimana saya menargetkan waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Dan yang terakhir, bisa istirahat, ya, tetapi tugas sudah selesai. Nah, istirahat ini kamu bisa melakukan aktivitas yang tentunya juga bermanfaat bagi hidupmu. Bisa memasak, bisa setrika, ya. Kalian bisa melakukan kecakapan-kecakapan hidup yang bisa diselesaikan di rumah bersama keluarga. Selanjutnya, tanamkan dalam diri bahwa mengerjakan tugas itu adalah hobi, ya. Kalau kalian sudah hobi mengerjakan tugas dengan hati yang senang, itu pasti tugas yang kamu selesaikan itu maksimal. Nah, mulai kerjakan tugasmu dengan membaca instruksi dari guru. Jika belum mengerti, bertanyalah kepada guru atau teman, bisa melalui WA, bisa melalui SMS atau telepon. Nah, untuk pembelajaran daring, pastikan kamu sudah menyiapkan HP atau laptop yang tentunya disertai dengan koneksi internet yang stabil, ya, kuotanya cukup. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek, pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumah. Jika ada kendala, laporkan kepada orang tua, guru, atau komunikasikan kepada teman. Nah, setelah selesai, laporkan, kirimkan hasil kerjamu kepada guru dan orang tuamu. Pak, Bu, saya sudah selesai mengerjakan proyek ini hasilnya. Supaya tidak bosan setelah mengerjakan tugas sekolah, ya, kalian bisa menyegarkan diri dengan berolahraga, memasak, atau melakukan aktivitas favoritmu. Nah, ya, kalau kamu mengerjakan tugas itu dengan hati yang gembira, tentu tugas sekolah itu tidak membosankan, ya, karena kamu melakukannya dengan senang. Tentu kalau kamu melakukannya dengan senang hati, pasti mendapatkan hasil yang baik. Nah, resep selanjutnya yaitu tanya orang, ya, atau sumber lainnya. Kenapa mesti tanya ya, Bu? Yuk kita lihat. Nah, meskipun tidak bertemu langsung, bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Kita bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk membantu proses belajar dan dapat memastikan kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, ya. Siapa itu yang bisa kita tanya? Yang pertama itu orang tua. Orang tua bisa kita ajak diskusi untuk menyiapkan alat dan bahan dalam mengerjakan proyek atau menjadi sumber ide, karena tentu orang tua sudah banyak makan garam, ya, sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua,
kita bisa bertanya pada guru ya, tentang tugas atau meminta masukan dari hasil tugas yang kita kerjakan. Ya, sudah benar belum Pak? Sudah benar belum Bu? Ya, mana ya bagian yang salah? Mana ya bagian yang harus dilengkapi? Silakan kamu tanyakan pada Bapak Ibu gurumu. Tentu akan dijawab dengan senang hati. Berikutnya kalian bisa bertanya dengan teman-teman sekelas. Ya, tentu teman-temanmu juga senang ya, karena dalam kalian melakukan komunikasi bertanya itu sudah memberi kabar ya. Kita bisa menanyakan bagaimana kabarnya, sehat atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa berdiskusi tentang tugas yang harus diselesaikan. Resep selanjutnya yaitu ulang materinya lagi. Mengapa kita harus mengulang? Nah, ya, mengerjakan tugas kadang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran. Ya. Nah, cara berikut kita bisa coba untuk benar-benar memahami pelajaran. Yang pertama, kita bisa nonton video pembelajaran ya, ada banyak sekali, atau ada kalanya Bapak Ibu guru mengirimkan video YouTube ya. Nah, itu bisa kamu ulangi ya, kamu putar berulang-ulang sehingga kamu bisa lebih memahami materi. Kemudian yang kedua, diskusikan materi yang dipelajari dengan teman-teman kamu di grup WA. Bisa ya, kolaborasilah dengan teman satu grup di kelasmu atau ke grup kelas yang lain juga boleh. Kemudian kita bisa membuat rangkuman atau peta konsep ya, dari materi yang sudah dijelaskan, sehingga ketika kita mau mengulangnya kembali itu lebih mudah, karena dalam merangkum itu biasanya kita menggunakan bahasa kita sendiri yang mudah untuk dipahami. Dan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi, bisa mengerjakan soal-soal ya, banyak sekali soal-soal yang bisa kita download di internet, bisa dari buku paket yang sudah dibagikan juga bisa. Nah ya, kita bisa mengulangi materi. Jadi tidak hanya terbatas pada materi yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi kalian bisa mencari sumber-sumber lain untuk mendalami materi, untuk mengulangi tentang materi yang sudah diberikan. Yang terakhir yaitu lanjutkan dan perbaiki. Ya. Setelah mencoba strategi belajar, yang ini salah, yang itu salah. Nah, mari kita renungkan kembali. Apakah pola ini sudah berhasil untuk kita? Jika kita sudah berhasil, bagaimana supaya lebih optimal? Nih, contohnya nih. Aku dan temanku sudah saling mengingatkan untuk mengerjakan tugas. Tetapi supaya lebih efektif, kita akan janjian mengerjakan PR matematika. Misalnya pukul 10 pagi besok di rumah masing-masing agar lebih mudah diskusinya. Nah ya, sudah bisa, kita akan meningkatkan lagi dengan berkolaborasi bersama teman sekelas. Janjian dulu, buat kesepakatan dulu jam berapa kita harus mengerjakan, kemudian kita bisa sharing bersama ya, mengerjakan tugas bersama itu lebih ringan ya. Nah, bagaimana kalau kita belum berhasil? Tentu kita harus mencari tahu kira-kira faktor apa ya yang menjadi alasan dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, contohnya nih, aku sudah menetapkan target membaca 3 bab ya hari ini. Tapi aku malah bosan dan ketiduran. Supaya aku tidak bosan, aku mau menyediakan cemilan untuk menemani membaca. Nah, ketemu deh solusinya. Ya.
ketemu. Ketika kita merenungkan kenapa ya saya tidak berhasil, cobalah cari solusi dalam dirimu. Apa yang membuat kamu belum berhasil? Pasti ketemu. Kalau tidak ketemu juga, silahkan kamu berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, ya. Siapa saja boleh kamu ajak komunikasi untuk memecahkan masalahmu sehingga kamu bisa mempunyai solusi untuk memecahkan masalah dan kamu bisa memperbaikinya sehingga pada proses-proses pembelajaran berikutnya kamu berhasil, ya. Jadi ada satu kata yang bisa kamu ingat dalam meningkatkan pembelajaran secara daring, yaitu mantul, ya. Bangun motivasi, atur waktu, mengerjakan tugas itu hobi, kemudian tanya teman dan lakukan refleksi, ya. Apakah saya sudah berhasil? Bagaimana caranya kalau saya sudah berhasil untuk meningkatkannya kembali? Dan bagaimana solusi kalau saya belum berhasil? Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa pada topik berikutnya.